Saya juga agak heran mendengar siaran di radio kesayangan kita selalu memunculkan masalah ini dari hari ke hari. Mobil Innova ini telah dibawa lari sama Pak sopirnya. Ini melaporkan mobil adiknya itu hilang. Bapak posisi berapa meter dari mobil ini? Saya sampai berpikir, kok masalah ini kok seperti benang kusut yang tidak bisa terurai. Posisi karcis, STNK sama kunci itu jadi satu. Mobil dibawa lari, Mbak. Kami sedang koordinasi dengan kepolisian. Padahal sebenarnya modus operandinya juga menurut saya itu biasa-biasa saja dan juga cukup sederhana. Meminjam, menyewakan, atau menyewa, kemudian menggadaikan ke pihak lain. Sebenarnya satu jaringan yang gampang sekali atau tidak terlalu diusut. Tapi dalam konteks pihak yang punya kewenangan. Kalau saya sendiri kan tidak punya kewenangan untuk merasuk jauh, melakukan penggeledahan dan lain sebagainya, kan kita tidak punya kewenangan untuk itu. Makanya dalam konteks ini adalah aparat penegak hukum kita, dalam hal ini pihak kepolisian. Makanya Mbak Restu. Tunggu Pak. Yes. Kalau seandainya Pak Ben bukan seorang pengacara tapi Bapak seorang polisi, kira-kira Bapak bisa mengungkap ini? Kawan, selamat datang kembali di podcast kami Jejak Siaran. Dan program ini akan merekam jejak informasi dari laporan pendengar suara Surabaya. Kami update dalam program Jejak Siaran. Dan untuk episode kali ini kita akan membedah bagaimana kasus penggelapan mobil. Modusnya beragam, angkanya tinggi, dan proses membongkarnya seringkali seperti menelusuri jalan gelap. Ingat, simak episode ini secara utuh. Jangan hanya mengutip potongan atau Anda chopping-chopping saja, karena setiap detail saling terhubung dan penting untuk sama-sama kita akan pahami. Yuk, karena itu kita mulai untuk merekam jejaknya. Kali ini saya bersama seorang pengacara, Bapak Ben Hajon. Beliau ini pernah beberapa kali menangani kasus penggelapan mobil. Halo Pak Ben. Ya, saya panggil Om aja ya. Ya, terlalu tua rasanya. Oke. Karena saya selalu merasa diri muda sebagai spirit dalam kehidupan. Tapi tidak mungkin saya panggil Kak Ben kan ya. Oke, intermezzo. Pak Ben ini seperti yang tadi saya mention, beliau beberapa kali menangani kasus penggelapan mobil. Ya. Ada yang berhasil sampai Anda ungkap Pak? Memang ada yang bisa saya telusuri, tetapi sayangnya tidak sampai titik akhir. Berarti karena betul, saya Pak? juga kadang-kadang menemui jalan buntu. Jalan buntu. Karena ketika saya mau mengakses ke siapa sebenarnya penerima, di situ saya mengalami satu kesulitan. Apa terutama bagi seorang pengacara, kesulitan apa yang paling sering Anda temui Pak? Karena begini, ini kan namanya kejahatan yang terjaring atau istilah populernya sindikat. Jadi artinya bahwa sindikat itu kan melakukan kejahatan di dalam satu prosedur yang berlapis. Kita tidak mungkin mengakses titik pangkal dari permasalahan menyangkut siapa penadanya. Sehingga di situ kita menemukan kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan itu secara tuntas. Mereka biasanya melakukan berkomunikasi dengan menggunakan perantara. Dan di situ saya tidak mau berkomunikasi dengan perantara. Karena ini menyangkut saya menjalankan profesi sebagai seorang advokat. Saya ingin membongkar kasus itu sampai pada akar masalahnya. Sampai pada titik akhir siapa sebenarnya menada barang hasil kejahatan itu. Dan di situlah kita menemukan kesulitan. Kalau tadi Mbak Restu mengatakan seolah-olah kejahatan ini seperti kita menelikungi lorong atau jalan gelap. Kan saya boleh mengatakan juga bahwa seperti kita mengurai benang kusut yang kita tidak tahu sampai pada titik mana kita bisa selesai atau finish. Begitu Mbak Restu. Ya, penggelapan mobil saat ini memang seperti kejahatan yang bukan lagi sebagai kejahatan klasteri. Tapi karena ini sudah terorganisir, bahkan beberapa kawan mengatakan penggelapan mobil itu sekarang ada mafianya. Jadi ini semakin sulit untuk dibongkar. Karena itu saya akan kupas dengan Pak Ben Hajon. Bapak bantu saya untuk menjelaskan kepada publik sebenarnya apa perbedaan utama antara menggelapkan mobil dengan mencuri mobil. Gini. Pertama saya mulai dengan aspek mens rea atau niat jahat. Dalam satu kasus pencurian pasti selalu ada mens rea atau niat jahat. Memang ada doktrin yang menyatakan kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Tetapi saya yakin
kalaupun kesempatan itu ada ruang untuk yang bersangkutan berpikir untuk melakukan tindak kejahatan itu atau tidak. Ketika ruang berpikir itu ada, maka dia menentukan sikap, dan dalam konteks sikap yang dia tentukan dalam melakukan pencurian, maka di situ ada mens reanya. Kita berpikir kedua yang tentang soal penggelapan. Penggelapan itu belum tentu ada mens reanya, tapi bisa juga ada mens reanya sejak awal. Saya kasih contoh dalam transaksi sewa menyewa mobil. Kalau sejak awal itu sudah ada modus operandi yang dilakukan dengan cara memalsukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam transaksi atau dalam hubungan kontraktual tersebut, maka sejak awal sudah ada mens reanya. Tetapi kalau hubungan kontraktual itu didasarkan satu kondisi yang biasa-biasa saja, katakan semua didasari dokumen yang sah dan lain sebagainya, maka mens rea itu belum ada. Kejahatan penggelapan itu terjadi ketika berakhirnya hubungan kontraktual itu ternyata barang yang menjadi objek perjanjian itu tidak dikembalikan, maka bisa muncul bukan bisa muncul, tapi muncul apa yang dinamakan delik penggelapan. Oke. Kalau untuk penggelapan bisa dikenakan pasal apa saja, Pak? Kalau untuk penggelapan itu diatur di pasal 372. Itu mengatur dan ancaman hukumannya 4 tahun. 4 tahun penjara. Kalau di pencurian itu dimulai dengan pasal 362. 362 itu menyangkut pencurian biasa. Kemudian di 363 itu pencurian dengan pemberatan. Kemudian di 365 itu pencurian dengan ancaman kekerasan. Yang tentu ancaman hukumnya berbeda-beda. Di 362 itu ancaman hukumnya 5 tahun. Di 363 itu ancaman hukum 7 tahun. Dan di 365 itu ancaman hukuman 9 tahun. Dan dalam kondisi tertentu bisa 12 tahun. Ya, lebih berat ancaman untuk pencurian ya Pak, ya, untuk dibandingkan pencurian. dengan penggelapan. Makanya, padahal penggelapan ini sulit untuk diungkap. Ya, sulit untuk diungkap, dan kita juga tidak tahu ya. Dalam hukum itu kan dikenal ada namanya ratio legis atau filosofi dari suatu undang-undang dibuat. Apa latar belakang sehingga ancaman hukum di pencurian itu lebih tinggi daripada di penggelapan? Apakah berkaitan apa yang saya sampaikan awal tadi? Menyangkut adanya mens rea yang notabene selalu ada dalam kasus pencurian. Mungkin itu yang dipikirkan sehingga niat jahat itu menjadi nilai lebih dalam tanda kutip untuk memberi penghukuman yang lebih besar atau padahal lebih tinggi. Ketika itu sudah terorganisir, mereka adalah sindikat atau mafia, maka mens rea-nya itu sebenarnya sudah terlihat di awal karena mereka mempelajari modusnya ya Pak. Oh ya, benar sekali Mbak Restu. Jadi kalau penggelapan itu tersistematika dalam satu sindikat, maka jelas ada mens rea sejak awal. Harusnya. Maka dan itu lebih parah karena itu kejahatan terorganisir. Harusnya ancaman hukumannya jadi lebih panjang. Saya sepakat dengan statement dari Mbak Restu tadi. Harusnya dalam rangka untuk memberi efek jera, ancaman hukumannya harus lebih tinggi. Karena kejahatan yang terorganisir, kejahatan yang sistematis, yang sukar untuk dibuka sampai ke akar-akarnya. Dan fakta itu sampai dengan saat ini. Oke, Pak Ben, dari pengalaman Bapak di lapangan, modus-modus penggelapan mobil itu seperti apa Pak? Jadi banyak sekali modus penggelapan itu, antara lain sejak awal dengan cara untuk memalsukan dokumen tadi. Oke, bisa juga di leasing-leasing tertentu ya. Pura-pura mengambil kredit, kemudian membayar 1-2 bulan, kemudian setelah itu tidak bayar lagi dan barang itu berpindah tangan kepada pihak lain. Dan itu jelas-jelas tidak bisa. Mbak Restu harus ingat ya, mobil itu bukan seperti kita membeli sesuatu yang ada di pasar. Itu satu barang atau kendaraan itu satu barang yang harus dilengkapi dokumen yang sah. Jadi dalam satu transaksi, katakan mobil, harus dibarengi dengan dokumen yang sah, sampai pada levering atau penyerahan dokumen itu sendiri. Pak Ben tadi Anda katakan memalsukan dokumen Pak ya. Ini saya mulai dari awal dulu lah. Misalnya begini Pak, ada sebuah rental yang kemudian ada orang yang meminjam 1-2 hari atau bahkan 1 bulan. Terus kemudian berpindah tangan. Jadi dokumen yang dipalsukan itu maksudnya dokumen yang mana nih Pak? Jadi begini, saya mulai dengan start awalnya. Boleh. Seseorang kalau datang ke rental untuk menyewa kendaraan, kan pasti dia menunjukkan atau menyerahkan kopi dokumen atau dokumen asli yang menunjukkan jati dirinya atau identitas dirinya. Dan lazimnya dalam praktek itu ada 2, KTP dan KK yang diserahkan di sana. Pertanyaannya, apakah KTP dan KK yang diberikan oleh penyewa itu apakah asli atau tidak? Kalau itu dokumen itu notabene dokumen palsu, maka
niat jahat atau mens rea menyangkut kejahatan lanjutan yaitu sejak terkondisikan sejak awal. Terkondisikan sejak awal sudah ada. Oke. Menyangkut dokumen yang ada itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang tanda-tanda awal ya, transaksi pinjam meminjam yang mungkin bisa berubah jadi penggelapan ya, kita lihatnya berangkat dari dokumen. KTP dan KK itu tadi ya Pak ya. Asli yang atau kemungkinan asli atau tidak. Tapi kan ada keterbatasan ya Pak dalam orang itu mau meminjamkan, apalagi kalau yang pinjam temen ya. Itu mau ngeceknya gimana juga gitu. Gimana Pak Ben? Begini. Ini pengalaman saya ya. Kebetulan saya juga bersahabat dengan notaris. Kita sama-sama berprofesi di bidang hukum. Saya melihat tentang notaris, saya kasih contoh. Mereka itu punya link di Dukcapil. Jadi ketika ada orang yang mau membuat akte di notaris dan menyerahkan dokumen itu, mereka langsung klik, langsung muncul bahwa KTP itu benar-benar terdaftar secara sah, secara resmi dan juga sesuai dengan data-data yang ada di dalamnya. Ini untuk memastikan keaslian dokumen diserahkan. Tetapi pertanyaan saya, apakah pihak yang menyewakan itu mau dengan urusan yang seribet begitu? Karena ini juga persoalan peluang bisnis, peluang keuntungan di sana. Karena ketika seorang ingin datang dan menyewa mobil atau kendaraan, yang pemilik mobil kan merasa bahwa wah ini ada peluang, ini sewanya besar, durasinya cukup panjang, lain sebagainya. Ada kontradiksi yang lahir di sana yang belakang hari bisa menimbulkan masalah. Di satu sisi ada peluang keuntungan yang diperoleh, dengan demikian maka dengan adanya peluang keuntungan itu bisa juga mengeliminir sikap kewaspadaan, sikap kehati-hatian sang pemilik. Iya, soalnya waduh disewa dengan harga mahal, akhirnya nggak ngecek dulu KTP, KK-nya palsu atau gimana gitu. Nah Pak, pengalaman Anda yang kemudian dia itu masuk ke lingkaran sindikat penggelapan mobil ya Pak. Itu biasanya setelah disewa, misalnya si A nih Pak nyewa gitu ya kepada saya. Selanjutnya mobil ini akan digimanakan itu Pak? Sampai akhirnya benar-benar hilang. Jadi ada satu modus operandi itu, apa yang saya katakan atau saya kemukakan sebagai jual beli berantai. Jual beli berantai. Jadi mobil itu dipindah tangankan dari si A, si B, si C dan seterusnya. Sebenarnya konteks jual beli berantai ini Mbak Restu, ini suatu modus operandi yang sudah lama. Khususnya dalam jual beli tanah yang melibatkan mafia. Itu mereka menggunakan modus operandi yang namanya jual beli berantai untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan. Katakan dalam satu transaksi jual beli tanah ya. Si A sudah membeli tanah tersebut, kemudian dia menjual kepada si B. Sehingga ketika pemilik tanah asli katakan atau pihak yang dirugikan menggugat si A, ya terjadi gugatan yang mengarah kepada orang yang tidak tepat. Atau error in persona. Karena apa? Pihak yang digugat mengalihkan barang itu ke pihak lain sampai kepada dia capek sendiri untuk mengambil jalur hukum. Modus operandi ini juga akhir-akhir ini juga diterapkan dalam jual beli mobil itu sendiri dalam hal mobil ilegal gitu Pak Restu. Oke. Jadi modus mereka yang berantai itu menyulitkan penelusuran ya Pak ya. Menyulitkan penelusuran jelas. Dan itu yang Bapak pernah alami sendiri. Ya. Bapak bisa cerita dong? Jadi gini. Ketika saya ingin mengurai benang kusut itu, pertama saya mengetahui bahwa itu digadaikan. Saya juga merasa heran, kok bisa mobil itu digadaikan oleh orang yang bukan notabene bukan pemilik, karena saya tahu pasti. Oh, yang gadaikan itu bukan orang pemilik mobil. Padahal sebenarnya yang menggadaikan atau orang yang merupakan pemilik dan dilengkapi dokumen yang sah. Perlu saya sampaikan di sini bahwa STNK itu bukan bukti kepemilikan mobil. Hanya bukti registrasi di kepolisian atau aparat berwenang bahwa mobil itu adalah mobil terdaftar secara sah. Tapi bukti kepemilikan harus dilengkapi dengan BPKB. Dan yang kedua, harus dilakukan atau digadaikan oleh orang yang bersangkutan. Kalau tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan, minimal dia mendapat kuasa yang sah dari pemilik mobil itu sendiri. Jadi kalau tidak begitu, maka kita bisa katakan bahwa penerima gade masuk dalam kategori penerima gade tidak beritikat baik. Oke. Ya, jadi penggelapan dengan pola berantai ini ya bentuk kejahatan serius ya Pak ya. Karena ada niat jahat, konsisten, berulang dan dilakukan sampai kemudian bisa menghilangkan barang bukti. Iya, menghilangkan jejak barang bukti itu sendiri. Dan mungkin juga ya
dalam proses jual beli berantai itu terjadi pemalsuan dokumen. Entah Tunggu Pak, sampai ada pemalsuan dokumen. Ya. Ini Indikasi dilakukan kuat bisa dari ke sana. ini dilakukan oleh orang yang biasa-biasa saja atau Jadi kalau gimana seperti Pak? itu, Kok sampai menggelapkan paling dokumen? tidak orang yang punya kecakapan tentang itu, tentang bagaimana untuk memalsukan dokumen atau terafiliasi kepada pihak-pihak yang punya kemampuan untuk itu. Siapa Pak? Ya, lo paling tidak kan pihak-pihak yang berkaitan dengan percetakan dan lain sebagainya. Bukan berarti saya menuduh ada pemalsuan dokumen, nanti kita salah lagi bicara ini agak sensitif tentang pemalsuan dokumen dalam situasi sekarang. Tetapi kalau muncul dokumen asli pasti ada pihak yang mencetak, memproduksi. Dan STNK palsu, BPKB palsu itu juga sesuatu yang sering muncul ke permukaan, sering dibongkar sindikat-sindikat seperti itu oleh para penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian. Ada yang kemudian seringkali mengkait-kaitkan adanya oknum Pak dalam jaringan penggelapan mobil. Wah. Sehingga sulit untuk diurai. Benar? Jadi begini, Mbak Restu, kita berbicara di area publik. Jadi menyangkut pertanyaan Mbak Restu ini saya jawab dalam perspektif oknum. Ya. Kalau saya katakan tidak, juga nanti publik menyatakan saya berbohong. Ini menyangkut integritas dan pertanggungjawaban profesi sebagai seorang advokat yang harus berbicara apa adanya di satu area publik. Kita tahu juga beberapa waktu yang lalu juga sudah menghebohkan publik pada saat itu, khususnya di warga di Surabaya, menyangkut keterlibatan oknum dalam jual beli kendaraan-kendaraan yang merupakan atau ada kaitan dengan modus operandi penggelapan itu. Kan di Sidoarjo kan ada itu. Masa kita tidak mengakui bahwa apa yang terjadi di sekitar kita itu ada, walaupun ini sensitif. Iya. Sekalipun Bapak tidak mengatakan iya atau tidak, tapi kita lihat faktanya ya. Oh, Karena faktanya kan ada. Ya. Ada, tapi faktanya untuk ya. amannya dalam tanda kutip kita bicara dalam perspektif oknum. Oke, baik. Pak, dari modus yang dilakukan tadi, apakah kawan-kawan aparat penegak hukum itu tidak bisa ya Pak ya? Atau gimana sih Pak? Gini ya Mbak Restu, saya sedikit setback ke belakang. Iya. Bisa saya singgung tentang radio kesayangan kita? Boleh Pak. Kita hampir setiap hari, saya juga agak heran mendengar siaran di radio kesayangan kita selalu memunculkan masalah ini dari hari ke hari. Saya sampai berpikir, kok masalah ini kok seperti benang kusut yang tidak bisa terurai. Padahal sebenarnya modus operandinya juga menurut saya itu biasa-biasa saja dan juga cukup sederhana. Meminjam, menyewakan, atau menyewa, kemudian menggadaikan ke pihak lain. Sebenarnya satu jaringan yang gampang sekali atau tidak terlalu diusut. Tapi dalam konteks pihak yang punya kewenangan. Kalau saya sendiri kan tidak punya kewenangan untuk merasuk jauh, melakukan penggeledahan dan lain sebagainya, kan kita tidak punya kewenangan untuk itu. Makanya dalam konteks ini adalah aparat penegak hukum kita, dalam hal ini pihak kepolisian. Makanya Mbak Restu. Tunggu Pak. Yes. Kalau seandainya Pak Ben bukan seorang pengacara tapi Bapak seorang polisi, kira-kira Bapak bisa mengungkap ini? Ya. Kalau optimis bisa saja, karena bagaimanapun juga rasionalitas kita juga bisa memprediksi apa yang harus kita lakukan kalau kita dalam profesi tertentu. Ya. Tapi dalam konteks ini, menurut pandangan saya, penegakan hukumnya yang harus dikedepankan. Artinya kan begini Pak, ada beberapa hal yang kemudian membuat kita itu jadi berhenti gitu kan. Ya. Karena ada sesuatu yang nggak bisa kita lanjutkan lagi. Dan itu bisa kita lanjutkan lagi kalau seandainya kita itu punya kewenangan seperti halnya polisi. Mbak Restu, saya kasih contoh ya. Beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, Kapolres Bangkalan kan, yang juga hadir di SS pada saat itu dan berbicara, saya ikuti juga. Kan dia memang ini salah satu contoh masih. Tapi kita menginginkan tindakan-tindakan seperti itu, yang bagaimana membuka modus operandi kejahatan itu sampai ke akarnya. Mbak Restu kan masih ingat kan, Kapolres Bangkalan, yang kapan hari cukup menghebohkan itu, sampai dia dihadirkan di radio kesayangan kita ini, untuk bagaimana memberi testimoni menyangkut tindakan tegasnya. Kan kita harapkan seperti itu semua. Oke. Ya, artinya sebenarnya ini bukan jalan buntu kan Pak. Oh, bukan. Saya ingin mencari solusinya ya. Ya.
Kenapa saya katakan bukan jalan buntu? Kita kembali kepada persoalan kewenangan tadi. Kalau menyangkut Kamtibmas itu tanggung jawab bersama. Oke, tanggung jawab semua masyarakat untuk menjaga lingkungannya supaya aman. Tapi kalau persoalan penegak hukum, yang pasti punya kewenangan adalah aparat penegak hukum, Mbak Restu. Jadi dalam hal penggelapan ini apakah memang ada keteledoran dan kekurangan dari aparat hukum? Saya tidak menyampaikan istilah yang Mbak Restu bahwa itu keteledoran. Tapi boleh saya katakan istilah yang lebih pas menurut pandangan saya, belum maksimal. Belum maksimal. Atau ya. kurang maksimal masih. Tapi Pak Ben melihat apakah fenomena penggelapan mobil ini sekarang marak? Oh, sangat marak. Di luar sana bagaimana Pak? Parameternya gampang. Kita tidak bicara tentang statistik dan lain sebagainya. Indikatornya kan kita mengikuti siaran di radio kesayangan kita ini setiap hari. Mbak Restu juga mungkin capek juga menyampaikan peristiwa ini ke rakyat publik bahwa setiap hari selalu ada. Kalau kita katakan bukan dalam konteks bukan marak, mungkin saya berbohong. Karena kita bicara bukan dalam kalkulasi matematis dan bagaimana, tapi bagaimana setiap hari muncul kejadian-kejadian seperti ini. Ada Pak korban yang kemudian yang baru-baru ini menghubungi Pak Ben untuk dibantu mengungkap kasusnya? Belum ada juga. Kalau bisa jangan ambil ini ya Pak ya. Prinsipnya seorang pengacara itu secara kode etik tidak boleh menolak perkara. Oke, tapi kalau boleh memilih kan boleh dong. Kalau untuk tidak usah ngambil ini ya Pak ya, karena sulit ya. Kita kalau saya pribadi kan memang dalam menjalankan profesi ini saya memang agak fokus di persoalan pidana, tetapi itu dalam arti bagaimana kita beradu argumentasi di pengadilan. Karena di situ rasionalitas kita atau akal sehat kita benar-benar bermain di sana. Dan bagaimana kita menguji ketajaman analisis kita dalam membedah sebuah perkara itu di ruangan persidangan, Mbak Restu. Terima kasih. Kawan, saya sampaikan dulu total ada 28 kali laporan sejak 1 Januari sampai 31 Juli 2025. Itu kami kompilasi data dari Gatekeeper Suara Surabaya dan juga lewat sosial media kami. Modus yang paling umum yaitu digelapkan pada waktu pelaku menyewa. Seperti itu, dan biasanya dialami oleh teman-teman rental, tapi tidak sedikit yang sebenarnya bukan rental, tapi karena kawan lama datang meminjam terus kemudian dibawa kabur begitu ya Pak ya. Lalu ada kasus juga yang melibatkan oknum-oknum. Dan modus umumnya yaitu oper sewa ke pihak ketiga kemudian digelapkan. Dan modus lainnya digelapkan oleh karyawannya. Itu data yang kami punya. Pak Ben, kurangnya pencegahan dari pemilik itu juga membuka peluang ya untuk kasus-kasus penggelapan ini makin tinggi gitu ya. Oh iya benar. Nah, jadi kalau menurut Pak Ben ini poin apa selain tadi kan harus melakukan pengecekan dokumen? Ya. Poin apa yang jangan sampai terlewatkan oleh pemilik mobil dan teman-teman rental ini Pak? Oh jadi begini, salah satunya adalah mereka tadi kan Mbak Restu sudah bilang bahwa mereka punya jaringan menyangkut yang menjalankan profesi yang sama. Seperti pihak-pihak yang menyewakan mobil itu atau pemilik mobil. Jaringan itu harus dimanfaatkan secara optimal untuk menelisik lebih jauh track record dari orang-orang yang hendak menyewa mobil itu. Kan sekarang ini contoh ya, kalau seseorang menelpon kepada kita dengan niat jahat untuk menipu kita, kemudian kita berupaya untuk menyimpan nomor tersebut, nanti muncul predikat-predikat yang pernah disematkan oleh pihak-pihak lain, penipu dan lain sebagainya dengan kata-kata kasar yang lainnya. Jadi dari situ itu sudah merupakan satu kewaspadaan, untuk bagaimana sejauh mana menelisik track record dari yang bersangkutan. Baik. Ini tentu beda dengan orang yang baru melakukan tindak kejahatan itu pertama kali, pasti tidak terdeteksi dengan cara-cara seperti itu, gitu Mbak Restu. Setelah itu apalagi Pak? Misal mungkin masang GPS? Ya, masang GPS itu memang salah satu cara, tapi harus diingat ada pepatah yang menyatakan bahwa kejahatan itu selalu penjahat-penjahat itu punya modus operandi yang selangkah lebih maju daripada kita-kita yang mengantisipasi kejahatan itu. Saya masih ingat ya, ketika saya di Kupang, di NTT, di tempat asal saya, Mbak Restu bisa saya singgung ya. Jadi saya juga menyewakan mobil. Orang ini punya beberapa kendaraan yang dia sewakan dan dia menyatakan kepada saya. Salah satu dalam klausul perjanjian itu juga menyangkut area penggunaan itu masuk dalam wilayah mana saja.
Sehingga ketika GPS-nya itu menunjukkan kepada dia bahwa kendaraan itu sudah masuk keluar daerah perjanjian, maka dia sudah meningkatkan waspadaan. Ya, betul. Sepanjang Seringkali GPS-nya masih hidup. ya, seringkali itu kemudian, Mbak, GPS kami kok matinya di titik ini. Di Nah, titik itu ini. udah mulai curiga ya, Iya. Pak ya. Oke. Selain itu apalagi, Pak? Mungkin ada klausul-klausul dalam perjanjian yang harus lebih kuat lagi? Ya, jadi begini. Kalau kita berbicara tentang perjanjian itu kan dalam satu hubungan kontraktual yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak di dalamnya. Salah satu tadi saya bilang, berapa lama digunakan. Daerah mana saja yang digunakan. Itu harus ada batasan yang tegas. Supaya dengan batas yang tegas itu mengontrol area pemakaian, jangan sampai keluar dari area yang diperjanjikan. Kalau seperti itu berarti ada sesuatu di sana. Kecuali dia melakukan komunikasi bahwa mohon maaf ada satu tindakan darurat atau apa, tiba-tiba dia harus melenceng dari perjanjian itu sendiri. Kalau Mbak Restu bertanya kepada saya tentang apa yang perlu diatur secara jelas, kalau namanya perjanjian atau kontraktual itu pasti kewajiban para pihak sudah ada. Kalau menyangkut hal pidana tidak perlu diperjanjikan, itu sudah dengan sendirinya. Oke. Dan perlu saya tambahkan di sini ya. Tadi kan kita bicara tentang aspek penadaan ya, Mbak Restu. Dalam unsur di pasal 480 menyangkut penadaan itu kan ada satu unsurnya adalah diketahui atau patut diketahui bahwa barang yang digadaikan itu adalah hasil kejahatan. Iya. Saya menggarisbawahi tentang kata atau frase patut diketahui. Patut diketahui itu artinya bahwa kita harus sudah menduga bahwa barang itu hasil kejahatan. Salah satu parameternya apa? Kalau digadaikan atau dijual dengan harga miring, Oke. harga yang tidak wajar. Nah, itu kita jangan terlena dengan Iya. iming-iming itu ya, Pak ya. Iming-iming itu. Harga yang tidak wajar ini melahirkan praduga pada diri kita atau pada diri penerima gade atau kata pembeli sekalipun bahwa barang ini adalah barang hasil kejahatan. Jangan melakukan transaksi dengan objek tersebut. Begitu. Dan di beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung juga berkaitan dengan frase patut diketahui barang hasil kejahatan itu sudah menjadi sesuatu yang sering kali dikupas dalam jurisprudensi Mahkamah Agung. Pak Ben di sini memberikan penekanan pada dua hal ya. Iya. Hati-hati kalau pemilik kendaraan jangan terlalu silau dengan iming-iming mau disewa dengan harga tinggi. Sementara kalau untuk yang kita sebagai masyarakat biasa hati-hati kalau ada yang jual ataupun gade dengan harga miring gitu ya Pak ya. Jadi masyarakat itu kontrol sosialnya juga harus ditingkatkan. Kontrol sosialnya harus ditingkatkan dan jangan teriming-iming dengan kondisi-kondisi yang sengaja diciptakan seperti itu, karena kalau kita melihat modus operandi yang paling lazim kan seperti itu juga. Pak, gara-gara ini apakah teman-teman rental akhirnya banyak yang udah tutup gitu Pak daripada ruwet gitu? Karena begini, kita bisa bayangkan Mbak Restu, harga satu kendaraan katakan yang disewakan itu berapa ratus juta. Kemudian setelah dipakai disewakan kepada pihak lain, tiba-tiba kan hilang begitu saja. Berapa kerugian yang diderita? Iya betul ya Pak ya. Ya akhirnya ada unsur Ada banyak sekali ketidakpercayaan mereka dengan gulung kondisi tikar bisnis karena yang itu. seperti ini ya. Bisnisnya sangat berisiko. Tapi memang kalau kita bicara bisnis, semua bisnis itu pasti ada risikonya. Ya, Tidak mungkin bisnis tidak ada risikonya. Tetapi kita harus meminimalisir risiko itu. Karena jangan sampai risiko itu terlalu besar, terlalu terbuka untuk peluang bisnis kita tekuni yang melahirkan risiko pada kebangkrutan usaha yang kita tekuni. Oke. Baik. Ya, kawan, kasus penggelapan mobil mengajarkan kita pada satu hal ya, yaitu kejahatan itu sebenarnya tidak selalu datang dari orang asing yang mencurigakan, tapi kadang-kadang justru muncul dari mereka yang paham hukum dan tahu cara memanfaatkannya. Ya. Maka lahir orang-orang dengan niat jahat yang memenuhi mens rea tadi dan itu terorganisir. Ya. Itu akan membuat sangat-sangat sulit untuk mencari jalan keluarnya. Sanksi hukum yang ringan, verifikasi kendaraan yang lemah, bahkan melibatkan beberapa pihak yang seharusnya menjadi pelindung, mereka kemudian menjadi oknum yang ikut-ikut. Nah, itu yang artinya menjadi jalan gelap untuk bagaimana mengurai kasus penggelapan mobil. Kira-kira begitu ya Pak. Ya, Terakhir Pak Ben, saran Anda atau harapan Anda apa untuk penegak hukum? Untuk penegak hukum ya. Jadi saran saya, apa yang telah dilakukan selama ini saya berharap supaya perlu ditingkatkan kembali. Karena kita harus berbicara jujur. Ketika fenomena itu dari waktu ke waktu tetap maraknya, berarti kita patut bertanya tentang bagaimana
penegakan hukum di bidang seperti ini, apa sudah maksimal atau belum. Dalam konteks ini kita mendorong supaya aparat penegak hukum lebih bertindak maksimal, sehingga kejahatan-kejahatan seperti itu paling tidak bisa ditekan untuk masa yang akan datang. Terima kasih banyak Pak Ben ya. Dan kita semuanya sepakat jangan sampai lengah, jangan kemudian tergiur dengan harga mobil yang murah karena Anda bisa berurusan hukum. Siapa tahu kendaraan yang kita terima sebagai kendaraan gadai ini adalah mobil-mobil yang bermasalah, yang pemiliknya sampai hari ini masih pusing untuk mencari ya. Lindungi aset Anda juga kawan dengan kontrak yang kuat, kemudian lakukan langkah pencegahan sejak awal. Kalau Anda ada yang ngerasa pernah terlibat kasus ini, mobil Anda sampai hari ini masih belum kembali, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan coba untuk mengulik kembali sehingga kasus-kasus ini bisa menemukan jalan terang. Terima kasih sudah berbagi di program Jejak Siaran. Anda menyaksikan secara utuh dan jangan lupa untuk subscribe. Kita akan ketemu kembali di Jejak Siaran berikutnya. Terima kasih Pak Ben.